rencana induk pelabuhan sudah ada, sehingga dijamin 2017 ada pengembangan pelabuhan ini oleh KUPT. Kedua, RPJMD 2014-2019 ini dari Wakil Ketua DPR yang mulia dan kita percaya objektivitasnya. Donggala kota wisata dan pengaktifan pelabuhan Donggala lepas dari Patoloan. Ini kalau kami tidak yakin nanti kami mau nego sama beliau. Kemudian yang ketiga, Donggala telah lepas dari pelabuhan Pantoloan mulai 11 Januari 2016 dengan disahkannya adanya personil yang menjadi KUPT di Donggala. Lepas dari KSO dengan Pantoloan. Dulu saudara bisa menggunakan itu pada pelabuhan daerah sejak tanggal 9 Maret 2016 dan kapal mulai tanggal 11 Maret tahun 2016 telah beroperasi resmi. Berarti Donggala sudah menjadi daerah otonom, pelabuhan Donggala otonom lepas dari Patoloan. Yang terakhir, kelima, Provinsi Sulawesi Tengah memberikan skala prioritas dukungan full kepada pengembangan pelabuhan Donggala. Dan yang terakhir, rekomendasi harus dimuat. Ini rekomendasi harus dimuat bahwa Donggala sudah lama menjadi tol laut. Pada waktu PT Arafat KM, Meja Beto, Bela Beto, Lapre Beto, Bokano, kemudian ditambah Gunung Jati, kemudian yang lainnya diangkat manusia dari Sulawesi Tengah untuk naik haji belum ada pesawat menuju ke Tanah Suci tahun 50-an Pak. Saya masih ingat itu. Jadi 6 rekomendasi inilah merupakan skala prioritas untuk kita dan kita beri senyum bahwa Donggala kembali. Goodbye for a long time, okay? So I hope you understand about me, see my friend, dan kita ketemu kembali. Tapi yang bisa kami sampaikan atas perhatian kita sekalian terutama para panelis yang gagah-gagah ini, kemudian termasuk Bapak Turahman yang kami didukung waktu kita kuliah sama-sama di Makassar. Dengan kita sekalian, para lurah, anggota dewan yang mulia, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, saya ucapkan terima kasih. Donggala tetap jaya. Kami dari Taufiq Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembali ke studio. Ada lagi dong? Pak, kemudian saya siap, makasih. Kalau tidak musik pakai, supaya dia mampu mengusung. Mari cek. Iya, Pak Lurah. Iya. Halo. Kasih Pak. Saya SMS-an. Iya. Pengen dijawab selesai saya ini.
itu tidak begitu saja Bapak. Saya perlu sampaikan yang terakhir kemarin. Saya mulai dari yang terakhir. Saya sudah menyurat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Apa yang isinya? Pada tanggal 15 Desember 2015. Isinya adalah permohonan penetapan rute baru kapal penumpang PT PLN. Saya sudah tanda tangan. Ini surat terakhir. Artinya saya sampaikan ini biar kita tahu apakah ini berproses atau tidak, apakah kita diam atau tidak. Ini sudah. Dan ini 933 pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk Donggala di dalamnya. Sehingga dengan demikian, inilah rentetan surat-surat itu yang sudah kita keluarkan. Dan kemarin saya berbicara dengan mantan Menko Polhukam, Bapak Jenderal Tejo. Beliau menyampaikan kepada saya setelah pertemuannya dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, mendukung sepenuhnya terhadap rute ini, mempercepat keluarnya rute ini. Karena yang kita tunggu sekarang Bapak tinggal rute. Apa lagi yang mau dipermasalahkan? Orang yang mempermasalahkan itu orang yang tidak tahu, orang yang tidak ikuti perkembangan ini, makanya dia tidak tahu. Saya salut dengan kegiatan dialog ini. Hanya saja saya minta maaf dengan keterlambatan, karena tidak bisa saya 933 pelabuhan yang akan keluar rute, termasuk Kabupaten Donggala. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan usulan penetapan pejabat definitif KUPP Donggala. Ini juga surat yang saya buat ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Ini Bapak, bukan main-main. Tanggalnya adalah 21 Desember 2015. Realisasinya sudah ada. Boleh kita cek satu kepala KUPP di Pelabuhan Donggala. Ada tadi. Sudah ada di situ. Memang kita mengajukan namanya MUBI. Kita hanya sekedar mengajukan dan mengusul. Tetapi yang menetapkan itu, yang menentukan itu adalah kementerian. Biar kita berkeok-keok untuk mengajukan siapa di sini, tapi putusannya adalah menteri. Tidak bisa kita salahkan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Al-Mubin, Bapak sabar, mungkin tidak ada hikmahnya. Sehingga dengan demikian maka yang ditunjuk itu adalah saudara tadi itu. Dan dia sudah menjadi kepala UPP, makanya sudah ada aktivitas di pelabuhan itu Bapak. Boleh kita lihat, apakah ini tidak bagian yang harus kita syukuri? Bahwa kita tidak bagian. Hanya saya paham bandingan Bapak, orang gosok-gosok itu. Saya tidak mau pusing. Nah, seperti ini Pak Saudara. Lalu kemudian permohonan penetapan ini semua didasarkan pada administrasi Bapak yang berkaitan dengan itu. Lalu kemudian keluar peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini yang menetapkan bahwa Menteri Perhubungan Republik Indonesia setuju untuk mengembalikan fungsi pelabuhan Donggala dari pelabuhan Pantoloan dikembalikan ke Donggala. Ini tanda tangan, bukan kepala desa yang bertanda tangan. Kepala desa tantangannya ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Lalu kemudian diperkuat dengan Menteri Hukum dan HAM. Siapa namanya? Ya, Yasona Halauli. Terhadap persetujuan kembalinya pelabuhan Donggala. Ini dulu yang direbut Pak. Bagaimana kita mau mengurus pelabuhan itu kalau ini tidak ada? Ini payung hukumnya. Ini dasar kita bergerak. Bukan keputusan lagi, tapi peraturan yang dikeluarkan. Ini semua bersandar Pak. Ini dasar ditandatangani. Lalu kemudian surat yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap aset pelabuhan itu, karena yang berkaitan dengan aset itu adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditandatangani oleh Yudi. Ini saya kasih keluar dulu ya, Yudi kasih tadi.
Ya. Karena Dari Yudi Krisnandi. Dari Partai Hanura. iya, Dia berkata, Hanura. ingat. Menteri Perdagangan Aparatur Negara Republik Indonesia tentang penataan wilayah kerja kantor unit penyelenggaraan pelabuhan BPP dan kantor persahabatan otoritas KSOP di lingkungan yang dijadikan sebagai pelabuhan UPP. Ini pelabuhan UPP. Lalu ditandatangan oleh Yudi. Ini Profesor Doktor. Ini semua surat-surat Bapak yang kita pegang menjadi payung hukum kita. Sehingga ketika kenapa pelabuhan betul ini surat-surat kali surat Menteri Perhubungan juga sudah, ini juga Menteri dari Perdagangan Aparatur Negara yang berkaitan dengan kesabaran otoritas di pelabuhan dengan dibuktikannya sudah dilantiknya kepala pelabuhan Donggala itu yang namanya tuh. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan RPM tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2000 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal sebagai pelaksana tugas terhadap pelabuhan Donggala itu. Ini berproses Bapak. Tuh. Lalu perubahan kedua yang dimaksud ini juga sudah ditandatangan. Jadi tidak hanya satu hari mengurus ini Bapak. Ini. Perubahan kedua sudah ditandatangan. Itu jatuhnya tanggal 27 Agustus tahun 2015. Ya. Ini surat kedua perubahan. Ini bisa dilihat, kemudian ini ditandatangan. Ini ditandatangan oleh Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Itu. Kemudian yang kedua Menteri Hukum dan HAM Yasona, dan disalin oleh Kepala Biro Hukum dan SLN yaitu Ibu Sri Lestari Rahayu. Ini sehingga dalam satu bundel saya siapkan itu sebagai bukti bahwa kita ternyata apa yang selama ini disampaikan sudah terbukti yang berkaitan dengan pelabuhan yang di Donggala. Kemudian selanjutnya saya juga menyampaikan bahwa secara kronologis apa yang dilakukan ini, pertama tanggal 25 Agustus 2012 sebuah surat undangan tujuh kepada Kadis Perhubungan Provinsi nomor 552 tentang agenda menelaah kelayakan operasional pelabuhan Donggala. Kemudian tanggal 27 Agustus 2014 rapat di ruang Kadis Perhubungan Sulawesi Tengah dengan agenda menelaah kelayakan operasional pelabuhan Donggala yang kedua kalinya. Tanggal 4 September 2014 staf PLT PLD menanyakan surat tindak lanjut dari hasil rapat tanggal 27 Agustus 2014. Yang berikut lagi tanggal 4 September 2014 Kepala Bidang Transportasi Laut menghubungi Dinas Perhubungan Donggala via ponsel menanyakan surat permohonan terhadap daya dukung kelengkapan pelabuhan Donggala. Kemudian tanggal 8 September dibuat konsep surat tanpa surat dukungan pemerintah Kabupaten Donggala yang tidak tanda tangan. Tanggal 16 September 2011 surat diajukan ke Gubernur untuk ditandatangani. Untuk sebagai rekomendasi Gubernur. Setelah kita rekomendasikan dari sini, kemudian dibawa ke Gubernur, lalu Gubernur merekomendasikan setuju untuk kembalinya pelabuhan itu. Lalu saya menuju lagi ke Wali Kota Palu waktu itu masih Pak Rusdi Mastura. Saya mengatakan Pak Rusdi, Pak Wali, semua bapak-bapak punya Kadis tidak ada yang menyetujui untuk mengembalikan pelabuhan itu dari Pantoluan ke Donggala. Ada yang mau kasih. Terakhir saya mau ketemu Pak. Saya sampaikan di ruangan kerja. Pak Wali, hanya satu saya minta sama Bapak. Saya tidak minta uang. Saya cuma minta Bapak punya tanda tangan untuk merestui pelabuhan kami mau ambil. Bapak. Setelah sekian tahun Bapak. Alhamdulillah karena seperti itu modelnya saya datang di ruangan kerjanya, lalu dia mengatakan bahwa kemarin saya tanda tangan itu buku. Akhirnya saya tanda tangan, dia restu, dia mengembalikan karena pelabuhan ini
berlokasi di Kota Palu. Pertanyaan Pak Gub waktu itu, apakah wali kota memberikan itu ke Bupati? Saya sampaikan saya akan temui wali kota. Dia mau kasih atau tidak, saya pergi. Saya datang dengan surat lengkap. Bukan saya todong, tapi memang sudah harus begitu caranya. Karena beliau ini adalah preman, maka harus dihadapi juga dengan cara seperti itu. Jadi, saya sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali, saya tidak meminta uang, Pak. Saya datang sini untuk meminta satu titik Bapak punya tanda tangan. Embrus. Sehingga dengan begitu, maka wali kota menandatangani persetujuan untuk kembalinya. Saya katakan kepada beliau, Pak Wali, Bapak adalah orang yang lahir di Donggala. Bapak punya orang tua kuburannya juga di Donggala. Apa kesannya Bapak terhadap Donggala? Di mana kubur orang tuanya Bapak juga di Donggala? Geng, akhirnya dia geng berdiri. Dia tanda tangan. Dasar itu semua rekomendasi wali kota, rekomendasi gubernur, rekomendasi Bupati Donggala, rekomendasi Dinas Perhubungan Provinsi, lalu kemudian kami berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, saya menuju ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kebetulan Sekjen Departemen Perhubungan itu adalah teman saya di Departemen Penerangan Republik Indonesia. Maka mulus perjalanan waktu itu, saya bertemu dengan sesama Nino. Saya sampaikan saya bukan Donggala, Bapak. Alhamdulillah Bapak banyak menjadi Sekjen menuju Perhubungan Indonesia. Lalu beliau mengatakan, apa yang saya bantu Bupati? Saya bilang hanya satu. Dan kita tolong kepada Bapak sebagai orang yang sama-sama di Departemen Penerangan, Bapak berikan saya keputusan, Bapak yakinkan kepada Menteri untuk mengeluarkan surat sehingga pelabuhan kami dulu yang pernah dulu berjaya di Donggala lalu diambil oleh Kota Palu karena pembongkaran, lalu kemudian saya minta dikembalikan lagi ke Donggala. Alhamdulillah dalam waktu 3 hari saya katakan kepada beliau saya tidak akan bisa mengeluarkan uang ini kalau tidak keluar sebuah surat untuk saya bawa pulang. Anak saya semua karena hubungan sehingga semua keluar berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada tanggal 20 September 2007 bersama tim grup provinsi walaupun kapal-kapal besar dari situ. Kalau sekarang mau bicara layak atau tidak layak, jangan lagi dipersoalkan itu Bapak. Jangan lagi Bapak tanya itu layak. Itu saya kasih tahu itu dari pusat itu. Dia maunya mau tanya layak apa pelabuhan ini? Saya katakan ini pelabuhan di zaman Belanda. Kapal-kapal besar dunia dulu berlabuh di sini, layak. Mungkin dia kecil hatinya, langsung dia agak ciut dia punya. Karena saya lihat dia kayak ada lagi upaya-upaya memprovokasi. Lalu kemudian saya serahkan dengan sejumlah data. Baru alhamdulillah baru dikatakan terima kasih. Ini pelabuhan Pak di zaman Belanda sudah ada, di zaman Jepang sudah ada, di zaman penjajahan sudah ada. Bukti-bukti yang saya mau tunjukkan kepada Bapak. Mari saya bawa Bapak di mertua. Saya bawa di mertua, bawa saya koordinasi semua itu bekas tembakan. Ini mertua Pak, masih hidup. Ini semua bekas-bekas tembakan. Ini pun di belakangnya pelabuhan ini dulu. Baru dibawa ke bawahnya. Biru menunjukkan bahwa pelabuhan itu layak karena kedalamannya. Nah, seperti itu Bapak. Lalu memang harus kita keras juga kepada mereka yang di pusat ini Pak. Jangan kita jangan pandang enteng. Akhirnya tanggal 22 September 2004 selesai ditandatangan suratnya, baru dikirim. Kemudian alhamdulillah ternyata kita mengikuti rapat lagi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Saya bawa lagi ke sana Pak Rasid, anggota DPRD Donggala, Pak Namrud, kemudian dengan beberapa teman-teman di DPR Donggala, dengan saya, dengan Kadis Perhubungan, kami rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sana didampingi Menteri bersama Sekjennya bersama asistennya, kemudian staf ahlinya. Akhirnya kami beberapa rombongan dari Donggala berdialog terhadap perspektif pelabuhan ini. Saya katakan saya memaparkan ke hadapan Menteri dengan Sekjen. Alhamdulillah mereka setuju. Dia mengenang pelabuhan itu. Dia bilang saya tahu pelabuhan Donggala itu pelabuhan tertua. Sehingga kami katakan karena Bapak tahu
dan itu Bapak ketahui pelabuhan tertua, maka sudah waktunya Bapak harus keluarkan selepas itu. Karena harus ada rekomendasi lagi Pak dari Menteri Perdagangan Pertukaran kepada Menteri Perhubungan. Karena ini berkaitan dengan aset. Begitu lagi di Menteri Perhubungan, kita diarahkan lagi ke PT Pelindo. Kemudian ke Pelindo dan tugaskan Kabak Hukum dengan hasil 1/3 berangkat ke Makassar. Tiba di Makassar, mereka memboyong kemarin adalah Direktur PT Pelindo, Pak. Wilayah 4 Makassar. Datang di kantor saya. Sebelum ke kantor saya bawa di Madamba. Dari Madamba baru dikosong ke pelabuhan. Ini pelabuhan yang dipersoalkan ini. Jadi Bapak. Lalu akhirnya PT Pelindo kita buat MOU kerjasama bahwa mereka ternyata tidak mau mengganggu, tapi mereka mau membantu untuk percepatan kembalinya pelabuhan. Luar biasa Bapak. Hanya orang-orang luar yang melihat kulit itu yang menggosok-gosok terus seperti itu. Padahal kita sudah semua urus. Nah itu seperti itulah Bapak Ibu yang hormati. Alhamdulillah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan kita bantuan 2 kapal. Dan kapal itu sudah ada sih. Kapal itu untuk kita gunakan berlayar. Kapal itu berlayar untuk mulai dari pelabuhan, Pangkal Kapal, Tanjung Karang, Kalkutasi, Purwentasi, lalu Gombal, balik. Kemudian tembak Diwali yang dinyanyikan dengan Sakaya Lima Lambora. Begitu, karena di sana ada hubungannya Bapak. Di tempatnya Pak Dokter ini, keluarga besar boleh di Wali Pak, yang di Malambora itu. Makanya ada lagunya Sakaya Lima Lambora. Di situ nanti kita berlayar sampai ke pelabuhan, sampai di Labuan, sampai di Sidoarjo, sampai di Enu, sampai seterusnya di Gereja menuju Pulau Pasoso. Pulau Pasoso kemudian di Sojo, kemudian Oguamas, balik lagi kembali kapal-kapal. Ada sih kapal. Kenapa kapal itu belum dioperasikan? Kita tunggu dulu selesainya road itu. Kalau sudah selesai road, kita akan pasang di situ tenda Bapak. Tidak cukup tenda yang ada juga, kita minta tenda di Palu, pasang di situ Pak. Baru kita undang masyarakat Pantai Barat dan masyarakat Donggala menyaksikan peresmian ini, sekaligus peresmian yang namanya terminal penumpang dan beroperasinya kapal itu, sekaligus kita berlayar bersama dengan 1 lembar surat nanti route. Itu yang kita tunggu. Jadi bukan pekerjaan yang tidak ada. Orang mengatakan kapan? Ya itu mau terus. Memang tantangan memang. Hanya karena kita ini memang sudah biasa di medan perang, jadi biar digosok kita tetap berdiri. Seperti itu Pak. Jadi tidak perlu kita ini. Saya sangat setuju ini. Tapi harus melalui itu. Makanya untuk melengkapi itu semua, saya minta juga dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemarin saya katakan, Pak Kadis, tolong survei, tinjau. Karena dana sama Ibu Kadis PU itu hanya memberikan 2 titik air. Karena 50.000 kubik Pak, 50.000 ton kubik air dibutuhkan di pelabuhan itu untuk kapal bersandar. Gitu. Dan minta sama Pak Kadis, seperti kemarin beliau membangun air yang ada di Pulau beliau juga membangun air yang ada di Pulau Pasoso, Pulau Putih, seperti itu. Dan air ini Pak, ternyata yang disulam itu adalah air laut. Air laut yang diproses menjadi air jernih, menjadi begini Pak, diminum. Menjadi air laut, luar biasa. Ya biayanya 4 miliar lebih Pak. Ya memang kita mau melihat biaya atau melihat kepentingan masyarakat. Saya sampaikan kepada mereka, jangan kita melihat biaya. Yang kita prioritaskan adalah kepentingan masyarakat banyak. Itu yang harus kita prioritaskan. Seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini mungkin sudah seperti itu, pelabuhan itu juga akan kita benahi tahun ini. Ada yang akan dipaving lagi, ada gedung-gedung yang akan dibenahi. Kemudian di seputaran itu juga akan dibangun lagi tempat-tempat, dan permohonan kami lagi ke Menteri untuk menambah sekitar 100 meter pelabuhan itu panjang sampai sana. Yang ke pelabuhan baru dibangun kemarin, dermaga itu akan ke sana. Permohonan kita juga sudah ke Jakarta Bapak, sudah kita bawa. Artinya bahwa memang mau betul-betul melengkapi
lengkap korban Donggala itu. Dan sesuai dengan permohonan kita dulu ke kementerian, ini akan menyambung. Anjungan itu akan kita sambung kemana? Dari sana, Bro. Sesuai dengan penawaran dari orang-orang yang saya tidak mau sebut dengan anjungan. Gitu. Begitu nanti akan menjadi indah di pelabuhan Donggala, menjadi ramai. Setelah itu, nah semuanya sudah masuk anggota DPR RI yang ada di provinsi, yang ada di pusat, termasuk Bapak Haji Aksa Mahmud dengan helikopternya saya dia bawa turun di pelabuhan, Bapak. Lantaran semangatnya yang saya laporkan, dan itu perintah Pak Wapres. Pak Haji Aksa Mahmud kemarin datang meninjau pelabuhan sampai ke Sinauka itu, Bapak, itu perintah Pak Wapres. Saya diundang oleh Bapak Wapres di rumah kediamannya, Bapak. Saya dengan Pak Haji Aksa Mahmud berkawan, naik kepala kamu. Saya setuju dan saya respon, makanya dia ada yang lain itu semua saya mempercepat keluar semua. Maka saya sampai Sinauka untuk istri. Kemarin saya minta tolong kepada Pak Haji Aksa Mahmud supaya menugaskan pejabat yang akan datang ini kemarin direktur PT yang berkaitan dengan pelabuhan ini. Jadi kita tinggal menunggu waktunya. Kalau nanti ternyata Pak ini juga dulu. Kita menunggu apakah tahun ini bisa tuntas di pelabuhan. Kita menunggu dan kita boleh Bapak Jenderal Hendro Priyono. Saya kebetulan diundang di rumahnya bertatap muka. Kemudian saya utarakan tentang pelabuhan Donggala. Akhirnya beliau juga punya peran tentunya, dan hari ini memang kita akan minta sehingga masyarakat Kabupaten Donggala ini yang notabene-nya mengharapkan kehadiran itu. Kalau ini sudah terjadi, saya yakin Donggala ini akan ramai, Bapak. Karena dengan banyaknya masyarakat penumpang dari kapal-kapal itu, kapal peri yang akan bersandar kembali. Karena pantauan itu sesuai dengan catatan dalam surat itu, mereka adalah tinggal kapal kontainer, pelabuhan kontainer, dan maka di sini pelabuhan penumpang. Seperti itulah perjuangan ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, inilah yang dapat saya sampaikan terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Baru 2 tahun ini saya menjabat, 2 tahun 3 bulan ini, 15 pilar yang ada di dalam visi misi saya sudah 13 pilar tuntas. Tinggal 2 pilar lagi. 2 pilar itu yang mana? Itu adalah berkaitan dengan pembangunan industri yang sementara lagi dikerjakan. Industri mana? Pertama, industri pengantongan pupuk yang ada di dalam dengan 10 hektar lahan yang diberikan untuk pembangunannya sudah mulai dibangun, Bapak. Insya Allah peletakan batu pertama nanti dalam waktu singkat sudah akan dilakukan. Industri kedua, industri tepung tapioka yang dibikin di Salumone. Nah, kita berikan tanah Pemda sebanyak 6 hektar yang ada di sana, dan kapal-kapal yang dari China, dari Hong Kong, dari pengantongan pupuk ini yang sama dengan di Makassar itu juga membutuhkan kurang lebih 1.000 yang punya tenaga kerja. Jadi ini berarti kita memanfaatkan tenaga kerja juga di Dalaka yang sekarang kurang lebih 10 hektar lahan yang ini, dan masyarakatnya sudah memberi. Dan alhamdulillah tinggal menunggu semua. Ini yang belum selesai. Dan yang keempat adalah pabrik sawit kelapa yang ada di Mugu, yang sekarang lagi sementara dalam proses seperti itu. Nah, kalau ini semua adalah sudah terrealisasi, maka selesai. Tidak sampai 5 tahun. Visi misi saya hanya sampai 2 tahun lebih saja. Visi misi sudah selesai. Nah, itu apa lagi yang diinginkan oleh masyarakat yang mereka katakan janji apa saya? Bukan janji, Bapak. Memang visi misi saya 15 pilar. Saya tidak ada yang janji. 15 pilar itu yang ada di dalam, dan itu sudah diakomodir melalui RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek di Bapeda. 15 pilar. Pilar pertama adalah penguatan kelembagaan dengan memberikan gaji kepala desa, dana ADD 10% sudah terrealisasi.
Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Sekarang Pak sudah 4 kendaraan operasional pelayanan kesehatan keliling yang sudah saya tampung di dinas kesehatan. Jadi untuk dia turun ke desa-desa, karena mobil itu saya serahkan ke kecamatan. Jadi dia bekerja 1 kali 24 jam. Jadi mobil itu bukan ditampung di tingkat kecamatan. Nanti dokter tadi yang bisa pakai bukan. Mobil itu pergi menemui kalau 1 kecamatan 10 desa, maka pagi dia di desa A, misalnya di Padang Tengah, pagi di desa Limboro, dia akan tanya, "Assalamualaikum Pak. Pak, siapa yang sakit-sakit di sini Bapak?" "Oh ada di sini Pak." "Siapa namanya?" "Bapak ini." "Kok ditemui Pak? Coba kita periksa Bapak. Sakit apa Bapak?" Kalau mereka akan tahu dari rumah sakit Kalimantan. Begitu kondisinya Bapak yang kita. Dan itu bersamaan dengan kita resmikan nanti bulan Mei ini beberapa puskesmas. Pertama puskesmas yang ada di Limboro dan Bogor, karena itu puskesmas dibangun antara Limboro dan Bogor. Itu puskesmas yang sudah bersedia, sudah ada rumah medisnya, sudah ada penjaganya, sudah ada kantornya selebar itu, gitu Bapak. Jadi sudah ada peralatan-peralatan laboratorium, ada peralatan alat-alat kesehatan. Jadi kemudian mobil itu berkeliling ke desa-desa. Kalau tadi pagi di Limboro, kemudian sore lagi di Pola-Pola. "Assalamualaikum Pak Kepala. Di mana orang yang mau melahirkan? Kami dengar ini ada orang yang hamil." "Oh ada Pak." Nah ditanya, "Pak, ibu mau melahirkan di sini?" "Kami lahirkan di sini." "Atau kebiasaan ibu mau melahirkan di rumah sakit?" "Kami bawa di rumah sakit." Jadi menjemput bola karena di dalam mobil itu ada dokter.